kecil, mikroskopis, namun merasakan satu dunia. Begitulah coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19 biang keladi. Kali ini, Drosi Jurnal akan mengupas lebih lanjut mengenai COVID-19 dalam segmen Apa Kata Pakar atau AKAR dengan Dr. Erlina Burhan, spesialis paru. Selamat menyaksikan. Ya, jadi COVID-19 adalah nama penyakitnya. Coronavirus Disease 19. Dikasih label 19 karena ditemukan di tahun 2019. Penyebabnya adalah, etiologinya adalah SARS-CoV-2. Ya, karena ini mirip dengan penyebab penyakit SARS. Ya. Karena sebetulnya penyebab dari SARS, MERS-CoV dan COVID-19 ini satu keluarga, satu rumpun, yaitu rumpun coronavirus, keluarga coronavirus. Jadi yang menyebabkan SARS adalah SARS-CoV, kemudian yang menyebabkan MERS-CoV juga disebut dari kelompok coronavirus ini, dan yang sekarang terakhir yang COVID-19 ini punya persamaan 70% dengan yang coronavirus yang menyebabkan SARS, ya. Jadi susunan genetiknya berbeda, tapi ada kemiripan 70%. Ya, saya ingin bicara tentang gejala klinis juga ya. Jadi COVID-19 itu gejala klinisnya sangat bervariasi. Oh ya, sebelumnya saya katakan bahwa ini penyakit sangat infeksius, ya, menular, tetapi gejala klinis yang ditimbulkan sangat bervariasi dan umumnya sebagian besar itu gejalanya ringan, ya. Kalau data di negara lain, di Cina menyebutkan 82% itu ringan, ya, ada 15% yang sedang sampai berat, ya. Tetapi yang kematiannya adalah sekitar 3% lebih, ya, tapi nggak sampai 4%. Kalau kita bandingkan dengan SARS, itu klinisnya berat dan kematiannya juga tinggi sampai 9,6% atau 10%. Sementara MERS-CoV lebih berat lagi dengan kematian yang 37%, ya. Tetapi memang kedua penyakit terdahulu, SARS dan MERS-CoV ini tidak sebanyak COVID-19 karena memang COVID-19 ini sangat-sangat infeksius, sangat menular, tetapi kita juga jangan terlalu khawatir. Ya, khawatir boleh tapi jangan berlebihan, karena sebagian besar gejala yang ditimbulkan adalah gejala yang ringan. Ya, gejalanya yang utama karena ini virus, demam. Itu 98% pasien COVID-19 ini dengan demam. Kemudian diikuti dengan batuk 72%, ada sesak 55%, ya, dan ada juga diare 3%. Jadi cara penularannya adalah lewat droplet, ini yang langsung, ya. Jadi kalau seseorang terjangkit COVID-19, ini merupakan sumber infeksi. Dan virus ini bisa keluar lewat droplet. Ya, kalau bahasa awamnya droplet itu adalah kira-kira cipratan yang keluar dari mulut maupun hidung pada saat pasien batuk dan bersin. Jadi ada partikel virus yang juga ikut terciprat atau terlontar bersama cipratan, ya. Jadi ini yang langsung, ada juga yang tidak langsung. Jadi misalkan sumber infeksi ini batuk atau bersin dan dia tidak menutup mulut atau hidungnya, namun tidak ada orang sekitarnya, ini tidak terjadi penularan langsung. Tapi yang terjadi adalah droplet itu, cipratan itu mengenai permukaan seperti meja, kursi, ya. Kemudian bisa jadi permukaan ini tersentuh oleh orang lain, ya, sehingga di tangannya tercemar oleh virus ini. Itulah makanya salah satu pencegahan selain yang sakit memakai masker supaya dropletnya tidak keluar mengenai orang lain, juga orang sehat cuci tangan, dan orang sakit juga sih cuci tangannya. Ya, sekian video dari Apa Kata Pakar episode 1. Mari kita perangi COVID-19 bersama dengan di rumah aja dan lakukan physical distancing. Mampir juga ke web app milik FKUI, yaitu ncorona.id.
Kalau butuh call center COVID, hubungi 119 extension 9. Oke? Like video kami jika kalian suka, sampaikan kritik dan saran di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe apabila belum. Sekian video dari The Rossi Journal. Nantikan video kami berikutnya. Saya Aswin, pamit. Bye.